Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Red Talk, segmen ngobrol-ngobrol santai kita kali ini. Kita bakal ngobrolin MC dari serial anime terkenal yang berjudul Doraemon, yakni Nobita. Gak ada alasan yang jelas kenapa gue bikin video ini, kayak tiba-tiba kepikiran aja buat bikin konten yang terinspirasi dari beberapa konten creator lain yang bikin video serupa seperti video ini juga, yang judulnya tuh kayak cara menjadi Thomas Shelby atau cara memimpin seperti Erwin Smith dan masih banyak lagi. Nah, kalau kita kali ini akan fokus ke karakter Nobita, sosok karakter yang mungkin di mata kita semua bagai representasi seluruh hal negatif yang bisa dimiliki oleh seorang pelajar. Contohnya kayak bodoh, malas, serakah, lemah, dan penakut. Anjir, itu mah representasi seluruh hal negatif sebagai manusia kali ya. Tapi itulah Nobita. Walau jika kalian sering nonton movie Doraemon, sosok Nobita cenderung lebih sering digambarkan menjadi sosok yang lebih baik dari berbagai macam aspek. Mungkin karena kebutuhan plot juga, di mana Nobita akan lebih terlihat heroik bak seorang MC dari serial-serial anime kebanyakan, walau tetap mempertahankan beberapa sifat aslinya yang ada dari series. Tapi emang kontras banget sifat Nobita di series dan di movie. Salah satu contohnya nih, kalau kalian ingat generasi movie remake pertama yang berjudul Nobita no Kyoryu, di mana di situ Nobita bersusah payah mencari telur dinosaurus sampai-sampai menggali ke atas bukit rumah tetangganya dan dia berhasil dapat. Walau begitu, Doraemon yang realistis mencoba menurunkan ekspektasi Nobita dengan nyebut kalau fosil tersebut bisa aja hanya sebuah batu purba. Pun jika benar-benar telur nih yang ditemukan Nobita bisa jadi bukan telur dinosaurus, ya bisa jadi telur apa gitu, hewan-hewan purba apa gitu, tapi bukan telur dinosaurus kata Doraemon, mengingat letak kepulauan Jepang yang dahulu kala hanya sebuah lautan. Namun Nobita dengan kain ajaib yang gue lupa namanya apa, yang bisa ngebalikin objek ke beberapa waktu yang lalu itu, tetap percaya bahwa hasil kerasnya itu gak bakal ngebohongin dirinya. Dengan tekad tersebut, Nobita akhirnya tekun mengerami telur tersebut bak seorang induk si telur, hingga akhirnya menetaslah telur tersebut, dan ternyata benar, telur tersebut adalah telur dinosaurus. Yang lebih tepatnya tuh Dinosaurus Plesiosaurus kalau nggak salah namanya, yang bisa berenang di laut itu. Dan kalau mau diingat, jelas banyak momen dari sosok Nobita yang patut ditiru di versi movie-nya. Dari adu tembak dengan penjahat yang epic banget, membuat dunia untuk anjing dan kucing, dan masih banyak lagi. Namun, concern kita di sini adalah Nobita versi di series, yang mungkin banyak banget sifatnya yang relate dengan kita semua. Dan pertanyaannya sekarang adalah, apakah sosok Nobita di series yang berbeda 180 derajat dengan versi movie tetap mampu kita jadikan sebagai sosok teladan? Jawabannya adalah jelas tetap bisa. Nobita memang bodoh nih. Nilainya aja nyaris selalu 0 kan dapatnya. Makanya dia selalu dimarahin ibunya karena nilainya selalu 0 gitu. Namun seperti teori otak kanan dan kiri, jika boleh nih, Nobita kita golongkan sebagai sosok yang dominan di otak kanannya. Dari bagaimana kreativitasnya memaksimalkan alat-alat Doraemon dengan caranya sendiri, hingga keterampilannya menyimpul tali. Yang sayangnya keterampilan tersebut kurang diminati oleh teman-teman sebayanya yang lebih tertarik dengan hal-hal lain yang justru gak diterampili oleh Nobita, seperti baseball contohnya. Jadi ya Nobita nih selalu dikucilkan sama teman-temannya karena berpikir bahwa ya Nobita nih cupu gitu. Layaknya di dunia nyata, beberapa anak dikucilkan hanya karena gak terampil dalam hal-hal mainstream yang digemari teman-teman sebayanya seperti game, bola gitu. Kayak misalkan ada cowok yang gak ngerti bola langsung dikucilin. Padahal kan gak semua cowok harus ngerti bola gitu ya. Yang bukan berarti membuat anak tersebut kan gak punya tempat di lingkungannya. Nah, Nobita ini juga sosok yang malas. Hobinya aja nih, hobinya Nobita nih, itu kan tidur siang. Dan gue nggak membenarkan sama sekali sifat malas yang walaupun di diri gue dan kalian pun pasti punya yang namanya sifat malas ini. Namun yang penting adalah bagaimana kita memporsi malas ini di takaran yang tepat. Karena malas itu seperti nafsu, nggak mungkin bisa dihilangkan, tapi bisa kita kendalikan. Atau mampu menyeimbangkan besarnya kemalasan kita dengan sama besarnya kerja keras kita. Jadi balance. Nobita memang pemalas, tapi kerja kerasnya untuk mendapatkan hati Shizuka Minamoto bukan hal yang patut diremehkan. Seakan saat menekuni sesuatu yang dia memang sukai, Nobita bisa jadi sosok yang mungkin paling pekerja keras gitu. Kan dia bucin banget kan sama Shizuka dan kita semua tahu akan hal tersebut.
Walau kalau ngomongin soal percintaan, bisa dibilang Nobita ini cukup tragis juga ya, dimana pujaan hatinya, Shizuka, sebenarnya gagal ia dapatkan di rute masa depannya yang tanpa Doraemon. Yang bisa dibilang itu artinya rute aslinya ya, sebelum Doraemon datang ke kehidupan Nobita. Dimana di sana ia berakhir menjadi suami Jaiko, for your information, adik kandung dari Giant. Namun, pernahkah kita tahu alasan yang mungkin saja membuat hal tersebut terjadi? Selain dari alasan ketidakadaannya Doraemon yang jelas sudah pasti ya, menurut Ane adalah karena Nobita memiliki sifat baik hati dan peduli. Dia memang sosok serakah, cenderung jahat saat di momen ingin mengalahkan atau memberi pelajaran kepada Jain dan Suneo, ya kan? Pakai alatnya Nobita yang sampai bikin ngebahayain nyawa-nyawa temannya, itu sering terjadi di seriesnya. Namun saat dipapaskan dengan kenyataan yang ia bisa tempuh dengan Shizuka di masa depan, ia memilih ikhlas loh. Ingat gak nih? Saat Nobita lagi overthinking di mana ia takut ngebuat Shizuka menderita saat menjalin hubungan dengannya di masa depan. Ia takut nikah sama Shizuka karena takut di masa depan dia bakal mempersulit hidupnya Shizuka dengan membuat hidupnya melarat, dikelilingi kemiskinan, dan lain-lain. Hingga akhirnya ia sempat memutuskan buat lost kontak dengan Shizuka dan sampai minta pindah rumah ke ibunya, yang tentu aja nggak boleh karena keluarganya Nobita kan keluarga menengah kan, mau pindah ke luar kota apa keluar negeri gitu gue lupa. Dan sengaja bikin Shizuka ilfeel agar Nobita bisa tutup rapat hatinya ke Shizuka. Ingat banget gue di mana Nobita dengan sangat nekat ngebuka roknya Shizuka biar Shizuka ilfeel dan marah sama dia gitu. Gila men, saking secinta itunya ia ke Shizuka. Jadi terlepas dari keadaan ekonomi Nobita di masa depan tanpa Doraemon, bisa jadi gagalnya Shizuka jatuh ke Nobita adalah dari keputusan Nobita itu sendiri yang gak mau ngambil resiko untuk membahayakan masa depan Shizuka di masa depan kelak. Seakan ya, bentuk rasa cintanya Nobita itu sudah berevolusi ke tahap tertinggi, yakni mengikhlaskan. Itu adalah sebuah sisi yang sangat melankolis dari sosok loser seperti Nobita. Suatu sisi yang mungkin jarang kita sadari ada pada seorang Nobita, seorang anak SD kelas 5 yang berusia 10 tahun. Jadi dari video ini, kesimpulan Ane adalah Nobita memang sosok rapuh yang kelihatan sulit sekali jadi teladan ya kan. Namun faktanya, Nobita adalah realita kebanyakan orang yang harus dijadikan teladan lewat wataknya yang dibuat sangat seimbang. Dan untuk menutup video ini, jadi video ini singkat aja, karena ini gue emang iseng aja. Ada baiknya gue mengucapkan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Nobita yang ditunjukkan kepujaan hatinya yang berbunyi, dengarkan baik-baik. Dia segalanya bagiku, tapi jika aku benar-benar peduli dengan Shizuka, dia lebih baik tanpaku.